Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lilis Meriani, NIM 20200-136. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Langsung saja pada materi presentasi saya ini. Yang pertama ada tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang kedua ada isi Undang-Undang Cipta Kerja, antara lain terdiri dari pengupahan, kontrak kerja, hak cuti dan libur, pasongan, jaminan kehilangan kerja, dan pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga ada aturan yang merugikan bagi pekerja. Langsung saja pada tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja adalah karena pemerintah mempertimbangkan bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Selanjutnya ada isi Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama ada pengupahan. Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintahan atau PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Aturan turunan dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu ditekan pada 2 Februari 2021. Upah minimum terdiri atas yang pertama upah minimum provinsi, yang kedua upah minimum kabupaten atau kota dengan syarat tertentu. Selain itu, upah minimum diterapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan media upah. Selanjutnya ada kontrak kerja. Di sini yang pertama ada jenis kontrak kerja, yang kedua perpanjangan kontrak kerja, yang ketiga perlindungan kerja waktu tertentu, yang keempat memberikan pasongan, yang kelima outsourcing dan alih daya. Poin-poin di samping hanya merangkum beberapa aspek terkait kontrak kerja dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Penting untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan memperhatikan peraturan pelaksanaan dan kebijakan yang terkait untuk memahami secara menyeluruh dampak dan pengaturan lebih lanjut mengenai kontrak kerja dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya ada hak cuti libur. Hak cuti libur terdiri dari cuti tahunan, cuti menikah, cuti melahirkan, hari libur nasional, dan selanjutnya ada hari libur mingguan. Terkait hak cuti dan libur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, penting untuk memperhatikan bahwa terdapat peraturan lebih lanjut, peraturan pelaksanaan, dan kebijakan yang memungkinkan dikeluarkan untuk mengatur secara detail hak cuti dan libur pekerja sesuai dengan undang-undang tersebut. Selanjutnya ada pesangon. Undang-Undang Cipta Kerja terbaru itu menetapkan pengusaha wajib memberikan uang pasongan kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK atau pensiun. Selain pasongan, pengusaha juga dapat memberi uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada karyawan yang terkena PHK atau pensiun. Namun, itu bukan kewajiban mutlak, karena aturan dalam pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Cipta Kerja mengandung istilah dan atau yang menunjukkan pengusaha bisa memilih antara memberi uang pasongan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, atau memberikan semuanya. Selanjutnya ada jaminan kehilangan kerja. Undang-Undang Cipta Kerja yang diadopsi di Indonesia pada tahun 2020 mengatur beberapa aspek terkait jaminan kehilangan kerja. Berikut ini adalah beberapa poin yang terkait. Yang pertama ada program jaminan kesehatan, yang kedua pemberian bantuan kompensasi, yang ketiga ada pelatihan dan pemagangan, yang keempat ada pekerja migran. Poin-poin di samping memberikan gambaran umum tentang beberapa aspek terkait jaminan kehilangan kerja yang disebut dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Namun, penting untuk memperhatikan bahwa implementasi dan pengaturan lebih lanjut terkait dengan jaminan kehilangan kerja akan ditetapkan melalui peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal
tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha atau majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Namun dalam pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Klauster ketenaga kerjaan dinyatakan bahwa pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadinya PHK. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur berbagai aspek terkait pemutusan hubungan kerja atau PHK. Berikut adalah beberapa poin yang meliputi PHK dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama ada prosedur dan kriteria PHK. Yang kedua ada pemberian pasokan. Yang ketiga ada alih status pekerjaan. Yang keempat ada perlindungan pekerjaan. Yang kelima ada penyelesaian sengketa. Poin-poin ini memberikan gambaran umum tentang beberapa aspek terkait pemutusan hubungan kerja yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Penting untuk memahami bahwa implementasi dan pelaksanaan ketentuan PHK dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat melibatkan regulasi lebih lanjut, peraturan pelaksanaan, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya ada aturan yang merugikan bagi pekerja. Ini adalah nomor 3 atau yang terakhir. Yang pertama ada sistem kerja kontrak. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT tidak dibatasi periode dan batas waktu kontrak. Pasal 81 ayat angka 15 Undang-Undang Cipta Kerja mengubah ketentuan pasal 59 pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Yang kedua, ada praktik outsourcing meluas. Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengatur batasan kriteria pekerja yang dapat dipekerjakan secara alih daya atau outsourcing. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, outsourcing hanya dapat dilakukan jika suatu pekerjaan terlepas dari kegiatan utama atau terlepas dari kegiatan produksi. Yang ketiga ada waktu kerja ekspoliatif. Ini kemungkinan merugikan bagi pekerja ya. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, batasan maksimal jam lembur dari 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam sepekan menjadi 4 jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu. Selain akan berakibat pada kesehatan buruh, besaran upah lembur diterima juga tidak akan sebanding. Yang terakhir, yang keempat, itu berkurangnya hak cuti dan istirahat. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, istirahat bagi pekerja hanya diperbolehkan sekali dalam sepekan. Dengan demikian, pengusaha tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan waktu istirahat selama 2 hari kepada pekerja yang telah bekerja selama 5 hari dalam sepekan. Nah, mungkin itu saja hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Salam dan bahagia.